Selamat pagi anak-anak ibu semuanya yang ada di kelas 10, baik kelas 10 IPA ataupun kelas 10 IPS. Ya, senang bertemu dengan kalian ya. Walaupun mungkin ini pertama sekalinya kamu melihat ibu gitu ya. Bagi yang dari luar ya, bukan dari SMP Cerdas Bangsa. Nah, kamu udah melihat ibu kan? Nama ibu Dian Rosalina Tarigan ya. Oke nakku, di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana itu komputer ya, sampai bagaimana itu cara menghidupkan komputer, mematikan komputer, itu semua pakai prosedur ya. Nggak bisa asal-asal main matikan tarik cok aja gitu, nggak bisa ya. Ibu harap dari pertemuan pertama kemarin kamu sudah paham bagaimana caranya menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang benar ya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana itu sejarah komputer terlebih di Indonesia ya. Oke nakku, sekarang kita masuk di pertemuan kedua. Kita akan pelajari tentang perangkat keras komputer ataupun yang disebut dengan output device ya. Apa aja di situ perangkat keras ya, dan fungsinya itu ada ya, kamu bisa perhatikan. Ada input device, process device, dan juga ada output device, backing storage, dan peripheral ya. Kamu bisa membaca materinya ya, kamu bisa baca materinya ya. Oke, next yaitu yang pertama tadi unit masukan ataupun input device, yang fungsinya adalah sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan ya. Oke. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan yaitu untuk PC kita, personal komputer kita, berupa keyboard dan mouse ya. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user ya. User itu pengguna dengan komputer ya. Oke. Nih, nanti kamu bisa baca materinya ya. Nanti kepanjangan kepanjangan video kita, nanti downloadnya juga kamu membutuhkan banyak kuota ya. Nanti materinya ini juga ibu masukkan juga di modul materi kamu, oke? Nah, untuk keyboard, fungsi keyboard memasukkan huruf, angka ya, karakter ya, khusus serta sebagai media bagi user, sebagai media ya. Kita sudah mengenal keyboard, yang mana keyboard ya. Oke, ini dia keyboard ya. Jenis-jenis keyboard juga banyak ya. Ada yang QWERTY, ada yang GeForce, ada juga nih QWERTY ya. Nah ya, kamu bisa nanti pelajari materinya ya. Oke. Ini juga ada penggunaan yang ada di keyboard buat caps lock, escape, delete, and gitu ya. Kamu harus tahu apa fungsi-fungsinya agar tidak salah nanti ketika kamu menggunakan komputer ataupun laptop kamu ya. Ini masih yang terdapat di dalam keyboard ya. Kamu pelajari nanti fungsinya untuk apa. Oke, ini numerik key. Kalau misalnya numerik key ini kamu tidak tekan gitu ya, mungkin numerik itu nggak bisa kamu pakai, kamu gunakan ya. Ketika kamu misalnya tekan angka 2, nggak kelihatan di monitor kamu karena numeriknya tidak kamu on kan ya. Oke, ini ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan ya, ataupun input device ya, untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat ya. Oke, ada yang masih susah untuk menggunakan mouse? Ibu rasa enggak ya, karena dari SMP bahkan dari SD kamu sudah menggunakan komputer. Oke nak, ya tuh
sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol ya. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Sudah bisa dimengerti ya? Oke, kalau itu mouse yang lama, apalagi ya yang bagian tengah itu, nanti kalau kamu ke bawah kan dia akan scroll ke bawah, kalau kamu ke atas kan dia akan scroll ke atas gitu ya. Oke, ini dia gambar mouse ya, gambar mouse. Oke, ini ada touchpad ya, ini juga unit masukan yang dapat ditemukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari ya, sentuhan jari ya. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse ya. Ini bisa digunakan sebagai pengganti mouse ya. Udah tahu ya maksudnya yang mana ya. Next itu ada ini gambarnya ya, di gambar touchpad ada like pen ya. Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain ya gambar dengan screen monitor ya. Like pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer ya, yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik ya. Dia gambar like pen ya. Next itu ada joystick dan games pedal ya. Ini digunakan biasanya pada permainan games komputer. Oke. Ini dia bentuknya, ini joystick. Oke. Ada barcode. Barcode termasuk juga dalam unit masukan ya. Fungsinya untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka ya. Biasanya kode-kode ini menempel pada produk-produk makanan, minuman ya, elektronik dan juga buku. Kamu pernah ke supermarket kan? Nah, ketika itu barcode-nya itu diarahkan ke mesin ya, ke mesinnya gitu ya. Dia akan langsung terhubung ke komputernya ya. Kalau kamu perhatikan ya, ketika belanja, ketika kita mau membayar di kasir, dia dekatkan itu ke mesin, nanti bunyi tit ya, ambil lagi satu lagi, misalnya kamu tadi beli makanan atau buku atau apa ya, ketika didekatkan ke mesinnya tit, nah itu dia yang dicek oleh mesinnya itu adalah barcode-nya ya. Barcode-nya bisa menghubungkan dia ke komputer. Oke. Nih, ini gambar barcode ya, gambar barcode. Nah, ada scanner alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Ya, tahu scanner kan? Iya, di rumah sakit juga ada scanner ya, pakai scan. Misalnya scan toraks atau yang lain-lainnya ya. Nah, kalau kita juga ini gambar scanner ya. Kalau kamu mau scan gambar ya, men-scan gambar, bisa kamu gunakan scanner. Caranya bagaimana? Yang dimasukkan ke mesin scan-nya, itu juga ada aturannya ya. Setiap scan itu berbeda juga pengaturannya. Oke. Next itu ada kamera digital ya, kamera digital. Oke, kamu udah tahu ya bagaimana itu kamera digital. Oke. Ini dia gambar kamera digital, contohnya ya, contoh salah satu kamera digital. Nah, ada juga ini mikrofon dan headphone ya. Ya, fungsinya untuk merekam atau masukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Nah, ada graphic pads ya, graphic pads. Ini dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil dan pesawat dengan menggunakan graphic pads ya. Bisa lihat. Oke, nakku. Kira-kira sampai di sini adakah yang ingin kamu tanyakan atau ada yang belum jelas gitu? Oke.
Ibu ingin sekali kalau misalnya kita belajar itu bertemu langsung ya, karena ibu juga belum mengenal kalian satu persatu. Lagi pula kita akan lebih mudah untuk belajar jikalau langsung bertemu ya. Ketika nggak tahu langsung saya belum tahu Bu, saya juga ya, ibu juga bisa langsung bertanya siapa yang sudah mengerti, siapa yang belum mengerti gitu ya. Oke aku, kalau ada nanti yang belum dimengerti silahkan ditanya. Oke, kita sama-sama doakan pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya, agar kita segera belajar di sekolah. Oke, Ibu tunggu pertanyaan kamu ya via web. Oke, via web, jangan dari WA ya. Kalau web kita bagus dari web aja, dari diskusi ya, diskusi ada di situ, bacanya nanti diskusi ya. Oke, nanti setelah kamu belajar materinya ada tugas yang ibu berikan, silahkan kamu jawab ya, langsung dijawab aja, jangan tunggu nanti habis waktunya, sayang nanti kamu nggak ada nilai. Oke nakku. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya.